Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dalam ekonomi perdagangan internasional, yaitu mengenai mobilitas internasional faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi itu juga bisa disebut dengan input produksi ya, misalnya tenaga kerja, modal, dan tanah. Ya. Nah, mobilitas internasional faktor produksi itu dapat berbentuk migrasi, yaitu perpindahan tenaga kerja antar negara. Di samping itu juga dapat berbentuk transfer aset keuangan melalui mekanisme utang dan pinjaman antar negara. Bentuk yang ketiga berupa transaksi antar perusahaan-perusahaan multinasional melalui foreign direct investment. Nah, dalam membahas atau mempelajari mobilitas tenaga kerja antar negara, kita mendasarkan pada beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yaitu perekonomian hanya memproduksi satu jenis output. Ya. Di samping itu juga hanya terdapat dua faktor produksi atau input, yaitu tanah dan tenaga kerja. Faktor produksi tanah itu bersifat tetap, sementara faktor produksi tenaga kerja bersifat variabel atau dapat berubah. Nah, sebelum kita bahas secara spesifik mengenai migrasi tenaga kerja, kita harus paham terlebih dahulu mengenai konsep fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Yaitu hubungan antara input L dengan output. Secara model matematis, maka H itu sebagai fungsi dari T dan L. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik di samping, maka slope-nya itu positif ya. Namun semakin landai. Hal ini menunjukkan adanya diminishing marginal productivity of labor. Artinya semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tinggi output-nya, tapi tambahan output yang tercipta itu semakin sedikit. Mengapa bisa demikian? Karena kita asumsikan tadi faktor produksi tanah itu bersifat tetap, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan di lahan yang tetap, maka produktivitasnya akan semakin turun. Nah, dari konsep fungsi produksi kita juga bisa menurunkan konsep marginal product of labor, yang ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja real ya. Nah, apa itu MPL? MPL adalah perubahan output akibat dari perubahan satu unit tenaga kerja. Secara matematis, MPL ini adalah rasio antara delta Q dibagi dengan delta L. Nah, kalau Anda perhatikan grafik di samping, itu slope-nya negatif ya. Jadi slope MPL itu negatif, itu menunjukkan apa? Bahwa semakin banyak tenaga kerja, maka semakin kecil tambahan output-nya. Ya, sehingga slope-nya berbentuk negatif seperti itu ya. Nah, nilai MPL itu juga menunjukkan tingkat upah real pekerja. Ya, ini penting sekali konsep ini Anda pahami karena ini nanti menjadi bekal untuk memahami konsep migrasi tenaga kerja antar negara. Nah, kita akan masuk ke mobilitas ya atau migrasi tenaga kerja. Nah, kita andaikan atau asumsikan bahwa perekonomian domestik itu memiliki kelimpahan tenaga kerja dibandingkan luar negeri. Sehingga MPL domestik itu akan lebih kecil daripada MPL luar negeri. Dengan demikian, karena MPL itu menunjukkan upah real, maka upah domestik itu lebih rendah daripada upah luar negeri. Perbedaan upah inilah yang mendorong orang melakukan migrasi dari dalam negeri atau domestik ke luar negeri. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan upah yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan gambar di samping atau grafik di samping, itu katakan sebelum adanya migrasi, tenaga kerja domestik yang dipekerjakan itu sebesar OL1, di mana tingkat upahnya sebesar C. Anda potongkan dengan kurva MPL. Sementara untuk tenaga kerja luar negeri, itu ada sebanyak O star L1.
Kalau Anda potongkan ke kurva MPL luar negeri, maka tingkat upahnya adalah lebih tinggi, yaitu sebesar B. Dengan demikian, upah luar negeri lebih tinggi daripada upah di dalam negeri. Inilah yang tadi saya sebutkan sebelumnya akan mendorong adanya migrasi. Nah, setelah adanya migrasi, apa yang terjadi? Oh, tenaga kerja domestik akan berkurang sebesar OL2, sehingga upahnya menjadi naik sebesar A. Sementara tenaga kerja luar negeri akan bertambah karena kedatangan migran tadi menjadi O star L2. Dengan demikian, MPL-nya akan turun, upah di luar negeri juga akan turun dari B menjadi A. Nah, berapa banyaknya migran atau berapa banyaknya jumlah tenaga kerja yang berpindah dari domestik ke luar negeri, yaitu sebesar L2, L1. Nah, setelah adanya migrasi, maka upah akan berada pada titik keseimbangan yang sama, yaitu sebesar A. Migrasi juga menyebabkan output domestik berkurang karena jumlah tenaga kerja yang berkurang, dan output luar negeri bertambah karena kedatangan migran baru tadi. Sehingga kalau kita perhatikan dari gambar ini, ada penambahan total output dunia itu sebesar segitiga ABC itu ya. Nah, selanjutnya apakah kesamaan upah di A tadi dapat terjadi? Ya, kenyataannya hal itu susah ya, tercapai karena ada beberapa alasan. Yang pertama bisa jadi karena antar negara itu memproduksi output yang berbeda, maka MPL-nya juga berbeda. Upahnya tidak bisa kita bandingkan. Di samping itu juga masing-masing negara memiliki perbedaan teknologi produksi, sehingga produktivitas tenaga kerja akan berbeda. Kalau produktivitas tenaga kerja berbeda, maka tentu saja upahnya juga akan berbeda antara kedua negara tersebut. Ya, selain itu juga karena adanya biaya keimigrasian dan transportasi. Kedua biaya ini menyebabkan nantinya daya beli upah antara domestik dan luar negeri itu menjadi berbeda. Sehingga sekali lagi bahwa kita tidak bisa menjamin bahwa upah nanti akan equal ya, akan sama antar domestik dan luar negeri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan migrasi internasional tenaga kerja. Insya Allah kita akan bertemu pada topik yang lain. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.